Jelas, oke, mantap. Bagaimana kabar, Bu Mumun? Alhamdulillah sehat, Pak. Ibu Rulusuhan masak sarang teh mumun itu. Tari dari mana bisa? Siap. Ya, Kurian, bagaimana kabar? Sehat, Pak. Sehat. Bu Ai, bagaimana? Oh, kok hilang Bu Ai-nya? Oke, Bu Eka, bagaimana kabar? Oh, senyum aja Bu Ai ini. Iya, kita sapa dulu narasumber kita, Dr. Syafiq hari ini. Selamat siang, Dr. Syafiq. Enggak benar ya, Mas. Benar, ini kan ini 20. Dr. Syafiq. Ini ada sisa 10 kan. Ini 30-nya 30 lagi. Oke. Selamat siang, Dr. Syafiq. Selamat sore. Oh, selamat sore. Oh, selamat sore. Gimana kabar? Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja. Baik-baik saja, mantap. Gimana kabar cuaca di Jakarta, Bu Rian, Bu Ai? Panas. Panas. Oke, Bu Mumun, Hatinya gimana cuaca di sana, gimana? Bu? Hatinya panas enggak? Hatinya adem. Nah, gitu. Hatinya adem. Oke. Cuaca boleh panas, tapi hati tetap adem gitu ya. Ya, kalau Oke. dia adem-ademin. Iya, betul. Oke, terima kasih sudah hadir teman-teman, Bapak Ibu di acara Zoom kita hari ini. Nah, seperti permintaan dari teman-teman, hari ini Dr. Syafiq akan membahas mengenai fungsi liver dan juga OT untuk membantu menurunkan kolesterol atau lemak ya. Baik, kita akan langsung kepada narasumber kita. Silakan Dr. Syafiq yang akan menjelaskan pokok mengenai fungsi liver dan juga OT untuk menurunkan kolesterol. Silakan. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Ini adalah gambar yang paling atas adalah ini hati secara utuh. Nah, di dalam hati secara utuh ini ada bagian-bagian. Bagian yang paling kecil namanya lobulus. Jadi ini heksagram ini ya, lobulus. Ini kalau diperbesar gambarnya ini lobulus tadi. Di tengah-tengahnya ada vena sentralis, sedangkan ke vena banyak saluran darah dan juga saluran empedu. Ya, ini gambarannya saluran empedu. Ini sel-sel dari hepar, ya. Ini vena sentralisnya. Ya. Nah, ini gambar bentuk-bentuk liver. Ada bentuk sangat kecil ini. Letaknya lebih dalam. Ada yang bentuknya seperti liver yang sudah mengecil. Ada yang bentuk transversal kayak ini memanjang. Ada yang bentuknya seperti lidah. Ada yang bentuknya seperti ada legoan di sini. Dan ada yang sifatnya liver yang ada lekuan-lekuan dari sekat rongga badan atau diafragma. Ini adalah yang kuning-kuning, ini adalah mesenterium, ya. Ini vena porte, vena arteria hepatica. Ini omentum minus ini ya. Nah, ini bentuknya lobus tadi, ini lobus yang kanan, ini lobus yang kiri. Ini ada ligamentum namanya ligamentum triangulare. Nah, ini di bagian dalamnya ada lobus lagi nih, lobus quadratus ini, dan ini lobus ini caudatus dan ini quadratus.
Dan ini ada kandung empedu yang namanya vesika velea yang melekat pada bagian dalam dari hati. Ini gambar vena cava inferior dan ini gambar vesika velea tadi. Ini ligamentumnya. Nah, kalau kita gambar skemanya, jadi ini ada saluran empedu, ini saluran vena, ini saluran air arteri bercabang-cabang, kemudian di sini masuk ke dalam vena centralis setelah melalui bangunan yang namanya sinusoid. Sedangkan empedunya juga masuk sini, ya, sampai dicurahkan ke vena centralis. Kalau digambar di sini, arteria hepatica bercabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini dapat membentuk bagian yang namanya segmen. Ini lobulusnya, ini yang vena masuk dari vena centralis, lagi akhirnya masuk ke vena cava inferior, baru masuk ke atrium dextrum atau jantung kanan. Ini juga pengertian dari segmen-segmen, jadi banyak segmen tergantung dari cabang-cabang saluran empedu dan pembuluh arteri, maka ahli bedah menggunakan istilah segmen. Ya, jadi segmen ini biasanya nggak sesuai dengan lobusnya, tapi sesuai dengan cabang-cabang dari arteria dan saluran empedunya. Nah, mengapa kita melakukan liver function test, tes fungsi hati? Ada 4 alasan. Adalah untuk mengukur derajat sirosis yang terjadi pada hati, ya, atau juga untuk melihat infeksi hati yang terjadi, misalnya karena hepatitis C, juga untuk memonitor bagaimana penyakit hati tadi dan bagaimana hasil dari terapi yang telah kita berikan. Demikian juga untuk memonitor apakah ada side effect, efek samping dari pengobatan yang kita berikan sehingga mempengaruhi hati. Jadi ada 4 alasan mengapa kita lakukan tes fungsi hati. 1, mengukur beratnya kerusakan. 2, mengukur ada tidaknya infeksi. Yang 3, memonitor bagaimana kondisi kemajuan penyakit dan pengembangan pengobatan. Yang 3, untuk mengetahui apakah ada efek jelek dari pengobatan yang diberikan pada hati. Ini adalah kondisi stadium tahapan terjadinya kerusakan pada hati. Ini hati yang sehat, kemudian ini hati yang berlemak atau fatty liver. Ini adalah yang mengalami fibrotik, pengecilan, dan ini yang sirosik, ya, makin mengecil. Ini adalah pembuluh-pembuluh percabangan dari arteria hepatica dan vena hepatica yang interlobulus dan lobularis masuk ke vena cava centralis, vena cava inferior, Dengan dasar dari cabang-cabang ini, maka kita tentukan liver dapat dibagi menjadi segmen-segmen. Jadi hati dapat dibagi dalam bentuk segmen, dalam bentuk lobus, dalam bentuk lobulus, dan akhirnya tengah-tengahnya adalah vena centralis. Ini kalau kita lihat bagaimana perkembangan hati yang pada peminum alkohol. Ya, di sini hatinya sudah mengalami pengkerutan. Ini yang sehat, kemudian terjadi fibrotik liver, dan akhirnya sirosis. Apa saja fungsi daripada hati? Ternyata fungsi hati itu lebih dari 500. Nah, yang penting di sini adalah bahwa fungsi hati adalah sebagai daya imunitas terhadap infeksi. Yang kedua adalah sumber pembuatan protein dan kolesterol. Yang ketiga adalah menghilangkan sisa-sisa sampah melalui empedu. Dan yang berikutnya adalah merubah glukosa yang berlebih dan kemudian menjadi glikogen dan disimpan. Kemudian juga mengekresi empedu atau pencernaan, hasil pencernaan dari lemak. Dan juga mengatur penjendalan darah. Itulah fungsi-fungsi vital dari hati.
Nah, ini macam-macam liver function test, mengukur bilirubin, merkurul alkalin fosfatase, dengan singkatannya bili ALP itu alkalin fosfatase, GGT itu artinya gamma glutamil transpeptidase, ALT artinya alanin aminotransferase dan seterusnya. Dan di sini ada globulin, albumin, karena albumin dan globulin adalah protein yang ada di dalam darah. Kemudian hemoglobin juga kita ukur, dan juga mengenai volume rata-rata dari selnya, dan juga angka dari leukosit, trombosit, waktu protrombin, dan juga rasio secara internasional yang normal itu bagaimana, kemudian kadar urea, kadar kreatinin, dan juga C-reaktif protein. Ya, sama ini liver function test ya. Nah, mengapa kita periksa atau tes total bilirubin? Karena bilirubin adalah pigmen yang berwarna kuning kemerahan yang dibuat selama terjadinya perombakan eritrosit. Karena eritrosit berusia 120 hari, apabila sudah berusia 120 hari, maka dia bawa ke limpa untuk dipecah-pecah alat penguraian. Mengapa kita ukur conjugated bilirubin? Ya, karena direct bilirubin ini adalah lebih mudah larut, kurang bersifat toksis, dan juga mengalami konjugasi dengan asam glukuronat. Sedangkan yang indirect bilirubin itu diikat oleh protein tertentu yang namanya albumin di dalam darah. SGOT itu adalah serum glutamate oxaloacetic transaminase, adalah merupakan enzim dari hati yang secara normal berada di hati serta sel-sel jantung. Sedangkan SGPT kepanjangan dari serum glutamic pyruvate transaminase adalah merupakan enzim yang secara normal berada di hati dan juga pada sel-sel jantung. Sedangkan alkalin fosfatase adalah enzim yang dijumpai di sepanjang tubuh, namun cenderung yang paling banyak kadarnya adalah pada hati, pada ductus biliarus, pada tulang, dan juga pada plasenta. Sedangkan total protein adalah merupakan tes biokimiawi untuk mengukur berapa jumlah total dari protein di dalam serum. Protein dalam serum itu dibuat oleh albumin dan globulin. Nah, albumin adalah dihasilkan oleh hati dan membentuk kadar yang besar dari plasma protein. Sehingga dengan demikian albumin ini juga menentukan tekanan osmose dari darah. Sedangkan globulin adalah grup protein dalam darah yang sangat penting peranannya dalam fungsi hati dan juga penjedalan darah serta dalam menyerang atau melawan infeksi. Ini normalnya di atas yang dapat kita lihat. Ya, ini saya kira tidak perlu. Nah, jadi fungsi liver kembali saya katakan adalah fungsi metabolik. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sintesa. Fungsi yang ketiga sekresi. Fungsi yang keempat detoksifikasi, dan yang kelima adalah penyimpanan. Apa yang disimpan di sini lihat ya, adalah glikogen dari glukosa, B12, zat besi, dan juga vitamin A. Detoksifikasi terhadap racun-racun yang masuk berupa ya steroid, tiroid, ya, dan sebagian metabolit hasil dari sampah dari metabolisme. Bersifat sekretorik karena di sini menghasilkan empedu yang beredar di dalam usus untuk penyelesaian pencernaan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, fungsi daripada hati adalah detoksifikasi terhadap obat-obatan, alkohol yang terminum, asam-asam lemak yang masuk, hormon-hormon steroid yang ada, amonia atau yang menjadi urea, kemudian juga alergen-alergen atau racun-racun dari lingkungan. Metabolisme adalah mengkonversi T4 menjadi T3, kemudian juga detoksifikasi lemak. Sedangkan sistem imun yang difungsi oleh hati adalah untuk menyerang virus-virus dan juga patogen yang lain,
serta memelihara agar supaya vena porta dan vena hepatica merupakan vena yang tetap mempertahankan sistem imun. Sintesa protein di sini adalah untuk penjendalan darah, untuk transport kolesterol, lipoprotein, dan fungsi imun, serta juga untuk tekanan osmotik. Kemudian juga untuk keseimbangan gula dalam darah, disimpan dalam bentuk glikogen, namanya adalah glucogenesis. Dan ini penyimpanan mikronutrien misalnya koper, zinc, magnesium, zat besi, vitamin A, D, E, A, K, dan B12. Dan juga menghasilkan empedu yang dibutuhkan untuk pencernaan dan juga untuk antimikrobia pada traktus digestifus. Baik lagi, Bapak, fungsi dari hati yang sehat adalah untuk menghasilkan vitamin yang membantu absorpsi, juga menghasilkan hormon untuk produksi dan juga untuk detoksifikasi, untuk menghasilkan sel-sel darah merah, ya, dekomposisi sel-sel darah merah, dan juga untuk membentuk sintesa kolesterol, kemudian pengaturan glikogen dari simpanan, juga mensintesa protein, menyimpan zat besi, kemudian juga menghasilkan empedu dan juga deaktivasi racun-racun yang masuk. Inilah, sedangkan fungsinya glukosa adalah melepaskan glukosa ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan. Ulangi lagi bahwa fungsi hati adalah mensintesa dan menyimpan asam-asam amino, protein, vitamin, dan lemak. Jadi fungsi pertama adalah sintesa dan penyimpanan. Fungsi yang kedua adalah detoksifikasi, menetralisir racun. Fungsi ketiga adalah memfiltrasi dan mengatur sirkulasi darah. Sedangkan fungsi yang lain adalah untuk aliran empedu dan pengaturan glukosa darah. Inilah fungsi-fungsi hati yang penting perlu kita ketahui. Setelah, marilah kita lihat bagaimana mengenai AOT ini. Nah, AOT ini kita ketahui sangat baik karena adanya antioksidan. Terutama teh hitam adalah sangat penuh dengan antioksidan dan juga mengandung flavonoid, terabigin, dan teraplavin. Juga membantu pencernaan karena taninnya dalam teh hitam yang sangat baik untuk aktivitas khusus dan juga membantu pencernaan. Juga mengandung energi di mana kafeinnya di sini tidak terlalu banyak seperti pada kopi, jadi bisa membantu supaya pikiran menjadi cerah, ya, meningkatkan kewaspadaan mental. Juga bisa menyerang atau melawan kanker karena telah dibuktikan bahwa teh hitam dapat mengurangi risiko terjadinya kanker tertentu. Kemudian juga meningkatkan imun karena teh hitam mengandung tanin dan antigen-antigen yang bisa menguatkan sistem imun. Kemudian juga merendahkan kadar kolesterol, terutama kolesterol jahat, karena teh hitam telah diketahui bisa menurunkan LDL. Kemudian adalah membantu kesehatan jantung karena mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler dengan memperbaiki fungsi-fungsi pembuluh darah. Yang terakhir adalah sebagai menurunkan stres karena teh hitam bisa merendahkan hormon-hormon stres sehingga dengan demikian bisa membantu mengurangi stres tiap harinya. Jadi kembalilah, AOT ini atau teh hitam ini adalah merupakan teh yang mengandung antioksidan, anti-inflamasi, mengatur imun, anti kanker, memproteksi kardiovaskuler, anti diabetes, anti obesitas, mengatur melindungi liver dan juga melindungi ginjal, melindungi saraf, dan melindungi pencernaan serta antimikroba. Ya,
Nah, kita lihat di sini teh, ya, serta ini mengapa resiko kardiovaskuler bisa menurun dan mengapa terjadinya fungsi vaskuler juga bisa menurun. Sehingga dengan demikian bisa menurunkan gangguan-gangguan, misalnya karena mempunyai potensi antioksidan, mempunyai radikal bebas yang bisa memakan zat-zat yang racun, serta bisa menghasilkan nitric oxide. Bedanya teh dan kopi, di sini kopi ini lebih kuat kafeinnya, sedangkan teh kafeinnya tidak begitu kuat, sehingga cukup untuk membuat mental atau menjadi pikiran menjadi jernih. Dan jika mempunyai fungsi neuroproteksi dan juga memperbaiki fertilitas, serta juga aktivitas antivirus. Teh hijau atau teh hitam ini sangat penting adalah untuk menguatkan apoptosis, adalah kematian sel yang secara faali, dan juga anti metastatik yaitu anti angiogenik, kemudian menurunkan sel-sel stem kanker, menurunkan stres oksidatif, dan juga memodulasi epigenetik anti kanker, serta menurunkan frekuensi tumbuhnya tumor. Green tea dan black tea juga kalau ditambah dengan obat juga bisa meningkatkan kepekaannya terhadap obat-obat anti kanker. Dan dalam percobaan klinis bisa menurunkan resiko terjadinya kanker mame dan menurunkan kekambuhan terjadinya kanker mame dari stadium 1 stadium 2 dengan menggunakan teh hijau maupun dengan teh hitam. Nah, yang jelas ini meningkatkan bioavailabilitas. Adanya polifenol pada AUTI adalah bisa mengikat molekul-molekul yang menghambat enzim, molekul-molekul yang memodulasi signal-signal molekul, molekul-molekul yang menurunkan absorpsi lipid, dan molekul-molekul yang merupakan chelating iron zat besi. Sehingga dengan demikian dia bisa mempertahankan dari gangguan-gangguan misalnya metabolic syndrome, kanker maupun penyakit kardiovaskuler. Demikian juga antioksidan aktivitasnya bisa menurunkan reaktif oksigen spesies sehingga bisa menurunkan NDTS sehingga terjadilah oleh teanin ini terjadilah gangguan neurologi pada otak bisa dikurangi. Ini black tea masuk ke dalam usus, dalam pencernaan, ya, kemudian dalam darah jadi aktif, kemudian terjadi efek balik dengan metabolisme, dengan organ-organ lain sehingga terjadilah efek biologis dan kemudian diekspresi melalui ginjal sebagai urin. Jadi black tea itu mengandung 3 hal yang penting, EGCG, L-theanin, dan theaflavin. Selain yang lainnya. EGCG ini bekerja sebagai antioksidan dan chelasi zat besi serta juga transduksi signal memodulasi signal transduksi sehingga terjadilah penurunan oksidatif stres dan terjadi penurunan kerusakan DNA. Kemudian di sini juga merupakan memacu biomarker yang berkaitan dengan alfa beta protein dan juga oksidasi lemak meningkat, aktivitas insulin juga meningkat, fungsi endotel juga meningkat, agregasi trombosit juga menurun, dan juga terjadinya penurunan LDL serta oksidasi kolesterol. Sehingga berakhir bahwa resiko kardiovaskular disease dan obesitas menjadi turun, DM menjadi turun, kemudian penyakit-penyakit degeneratif yang berkaitan dengan usia juga turun, dan juga terjadinya peradangan pada saraf juga turun, dan terjadinya demensia juga turun. Dengan adanya L-theanin, maka klaritas mental menjadi meningkat karena adanya kafein tadi, kemudian kerjanya menjadi lebih baik, kemudian gangguan kognitif yang ringan dapat diturunkan, neurodegenerasi diturunkan, sehingga dengan terjadinya penurunan resiko adanya faktor-faktor dari jantung. Sedangkan adanya theaflavin pada black tea ini juga bekerja sebagai antioksidan, berguna untuk menurunkan oksidatif stres
juga anti apoptosis dan anti efek inflamasi, dan juga menurunkan kolesterol LDL, dan juga menurunkan absorpsi kolesterol usus, dan juga meningkatkan tekanan sistolik dan diastolik, dan juga menurunkan kewaspadaan. Sehingga dengan risiko kardiovaskular disease adalah menurunkan neuroinflamasi, neurodegenerasi, dan deposisi amiloid. Demikian Pak Radit, sudah saya jelaskan sedikit mengenai liver dan sedikit mengenai AUTI. Silakan. Oke, siap Dr. Syafiq ya. Wah, luar biasa ini penjelasan dari Dr. Syafiq untuk hari ini. Sudah jelaskan kepada kita mengenai fungsi liver. Liver ini rupanya fungsinya banyak sekali ya, lebih dari 500 fungsi liver ya, lebih dari 500 fungsi liver. Terus kemudian tadi juga Dr. Syafiq menjelaskan mengenai bagaimana manfaat dari black tea atau OT untuk beberapa manfaat kesehatan ya, termasuk untuk menurunkan lemak tadi atau kolesterol itu. Jadi jelas sekali ada zat-zat yang bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang seperti biasa saya buka nih sesi pertanyaan karena pasti teman-teman terpancing untuk bertanya ini ya. Tadi penjelasannya singkat tapi sebenarnya cukup padat. Jadi sekarang untuk lebih memperjelas, teman-teman bisa bertanya karena dari situ Dr. Syafiq bisa lebih memperdalam topik yang Anda belum mengerti ya. Oke, silakan siapa yang akan bertanya dulu yang pertama silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak. Ini bersambung dengan penyataan. Bagaimana? Bersambung dengan penyataan Mumun berdekatan makanya kesana jadi suaranya agak. Bapak ini saya mohon maaf mau minta Suaranya kurang jelas, Bu. Soalnya kurang jelas. sekarang masih belum jelas Pak. Ya, Ibu dijalanin deh. Mari, Bu. Pak. Ya, sudah jelas Pak. Halo Pak. Ya. Begini Pak, ini yang saya alami sendiri. Jadi saya pengen penjelasan dari Bapak. Saya pengen arahan gitu Pak. Suaranya kok nggak jelas ya, Bu? Oh nggak jelas ya Pak. Ya. Feedback. Jadi kalau ada handphone lain di situ yang ikut Zoom, yang dekat-dekat situ dimatiin dulu ininya suaranya. Ditutup dulu suara dulu. Wah, HP. Sehingga nggak feedback. Ya. Begini Pak, ini untuk diri saya sendiri karena Iya. ya saya diponis 1 gula. Sekarang gula sudah membaik. 1 bulan inilah sudah tidak ada gula yang tinggi gitu. Saya rutin minum AUTI. Lalu waktu itu dokter hasil cek saya itu kolesterol saya 207. Karena liver saya itu ada lemak di dalamnya katanya gitu. Sementara lemak itu biasanya membungkus hati, ini mah lemaknya masuk ke dalam hati. Jadi ada Halo. Oh, hilang. kolesterol yang harus turun menjadi 70, apa yang jahat itu dengan yang kolesterol LDL yang jahat. ya sama 39 Dok. Apakah mungkin bisa gitu menurunkan kolesterol di 207 ke 70 itu Pak? Ya, kan saya sudah berulang kali aku bilang yakin. Saya yakin. Bu, yakin Bu. Nah, yakin sambil bismillah. Ya, Yang naik bisa turun, yang turun bisa naik. Itu jelas itu fenomena alam. Jadi Ibu nggak usah takut. Jangan ragu-ragu. Itu namanya yuwaswis fisudurinas itu minal jinnati wan nas. Bu, yakin Allah bersama Ibu. Ya. Ya. Ya,
Dok, tapi saya lemas aja. Kok lemas? Ya, karena saya mengurangi makanan-makanan yang protein tinggi, Dok. Jadi lemas gitu bawaannya, sayur, buah aja gitu. Lemas. Ya jangan menyiksa badan, kurangi tapi jangan terlalu berlebih-lebihan, Mbak Bu. Ya, makanan itu perlu bagi tubuh. Jadi makanannya jangan dimarahi. Wah, Bu marah kok dimarahi makanan. Ya, selama Ibu ingin makan saja tapi secukupnya. Ya. Karena perintah Tuhan itu jangan berlebih-lebihan. Menurut Ibu ini berlebihan, tidak, itu menurut Ibu. Tidak bisa diatur yang namanya berlebihan sekian, tidak bisa. Masing-masing tubuh memerlukan kebutuhannya masing-masing. Jadi Ibu harus jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan hanya ngikutin dokter saja, tapi ngikutin kata hati Ibu. Yang Ibu jadi senang, Ibu tidak ragu-ragu, kan begitu toh Bu. Iya. Karena dokter Ibu merengut, percuma Bu, nggak ada efeknya. Kalau Ibu suka, Bismillah, ya Tuhan ini ikhtiarku. Gitu. Puasa enggak Bu? Ibu puasa enggak? Sekarang. Dok? Puasa enggak? Puasa sekarang hari ini. Ya, Senin Kemis puasa. Jadi kalau ada keinginan makan apa, ya makan aja, bismillah, enggak apa-apa, asal tidak berlebih-lebihan. Ya, jangan langsung, wah saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Jangan ya gitu, boleh. Pikiran Ibu yang tenang aja, bismillah Pak, gitu, makan. Wong lidah sudah bergoyang-goyang, nggak boleh makan. Lidahnya mengkeret nanti. Ya, banyak kan, aduh. Ya. Iya, saya orangnya demen makan, jadi sekarang nggak dimakan, ya tersiksa sendiri. Nah, oleh karena jangan menyiksa, kurangi aja semampunya. Ya. Jangan langsung absolut, wah tidak boleh ini, tidak boleh. Nggak ada, Tuhan tidak bilang tidak boleh, kurangi. Ya. Yang menurut Ibu bisa, lakukan. Kalau menurut Ibu tidak bisa, ya jangan dong. Kalau Ibu begitu namanya Ibu stres. Kalau stres berarti sama aja bohong, kortisolnya meningkat, daya tahan tubuh Ibu akan menurun, lah penyakitnya makin merajalela, lela. Saya subhanallah takut banget, ya Allah. Ya, Dok. Ya. Tenang Bu, tenang, wajahnya yang senyum. Don't worry, ya loh. La tahzan, la takhof, jangan sedih, jangan takut. Tuhan bersama Anda, gitu. Nggak takut, saya nggak. Ya. Nggak takut tapi was-was, sama aja bohong. Saya cumi juga makan, nih nggak boleh sama dokter. Nggak boleh. Udang juga saya makan di satu. Kan dokternya kan tidak ngawasi terus, setelah tidur loh. Biarin kata dokter, yang penting aku mau lidahnya ingin makan ya makan aja, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang menentukan berlebih-lebihan itu Ibu, bukan dokter. Ya, oh sekian ini tidak baik, oke, ya. Jadi Ibu buat sendiri aturannya, jangan terlalu takut sama dokter. Dokternya sendiri juga kalau sakit keroan loh, Bu, sama. Oke. Ya Pak, makasih Pak penjelasannya. Terima kasih banyak ya Pak. Kembali banyak. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini saya menyambut dengan Ibu Kiki. Apa harus ditambah dengan ampasnya sekalian dimakan biar cepat sehat? Gimana Bu? Apa gitu ya, dokter? Kan Bu Kiki tadi kan makan gini takut. Apa ketakutan itu kan menjadi tambah sakitnya tambah parah kan Pak? Iya, karena yang namanya tinggi Dok, protein sayanya tinggi. Begini loh, kedokteran barat itu terlalu menakut-nakuti pasiennya, sehingga pasiennya cemas, akhirnya kortisolnya naik. Karena orang barat itu takut mati, kalau kita kan tidak takut mati. Mati adalah SK-nya, ya. Kalau memang mati ya mati, ya enggak. Tenang aja Bu, Tuhan itu selalu cinta pada makhluknya.
semut aja dicintai apalagi ibu, ya. Jangan terlalu takut. Tenang aja. Dunia masih lebar. Silakan. Enggak, Ada pertanyaan apa lagi? Pak. Maksud saya apa ditambah dengan ampasnya sekalian dimakan biar tambah cepet gitu. Ampasnya apa? Ampasnya Auti Boleh saja, tapi kan ini sebenarnya berlebih-lebihan, Bu. juga. Sudah sesuai kapsul aja, dimakan kapsulnya, Oh, ya. betul. Oh, gitu Itu ya. aja. Hmm. Wah, biar sembuh langsung makan banyak. Wah, itu namanya nggak benar. Itu namanya berlebih-lebihan juga, Bu. Yang menyembuhkan itu bukan autinya, yang menyembuhkan itu Allah, ya enggak? Iya. Benar, Kadang gitu ya perasaan ya. Lah, Allah itu sayang sama ibu. Mengapa ibu nggak sayang sama Allah? Ya enggak? Sayang sama Auti boleh, tapi tetap sayang sama Allah. Begitu. Dialah yang menyembuhkan. Wa huwa yashfin. Dialah yang menyembuhkan. Begitu? Betul. Ya, tak usah sedih. Maaf dok, maaf Ya. nih, protein saya dinyatakan tinggi dok. Jadi makan Protein yang mana? Sudah, kedengarannya tidak apa. ginjal itu protein urinnya itu tinggi. Apa ya? Proteinnya itu tinggi dok. Protein itu juga penting untuk tubuh. Protein itu manusianya sel. Kalau di sel nggak ada proteinnya, selnya nggak kerja. Maka fungsinya DNA dan RNA membuat protein. Cuma proteinnya yang benar, bukan protein yang salah. Nah, protein yang benar kalau kita pikirannya yakin. Nah, tapi kalau proteinnya nano-nano, poco-poco, ya proteinnya poco-poco hasilnya. Betul enggak? Amburadul. Ingat kata sandinya, kun wayakun. Jadi, jadilah. Kalau ibu yakin, jadi. Sehat. Jangan ada afirmasi, wah nanti gek sakit lagi, nanti gimana. Wong sakit itu mengurangi dosa, kan? Betul enggak? Oke? Ya. Jangan percaya sama barat. Orang barat itu sudah nggak bener. Otaknya pakai otak kiri. Kalau tangan kiri untuk apa? Untuk yang jelek toh, tapi yang kanan kan untuk yang baik. Itu Bu, jadilah orang timur. Yakin, sehat. Gak usah sedih. Silakan tanya lagi. Silakan lagi teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya. Masih di seputar fungsi lever sama OT tadi ya. Oke. Dokter, tadi di fungsi lever itu menarik, ada istilah lever ini juga membantu membentuk kolesterol ya. Ya. Nah, maksud saya, berarti sebenarnya kalau kita tidak makan kolesterol pun, tidak makan makanan yang... Ini loh Pak Radit, kolesterol itu sangat dibutuhkan tubuh. Kalau nggak ada kolesterol, laki-laki nggak punya testosteron, hormon seksnya nggak ada, turun. Cuma yang jelek itu LDL, ya. Ya, namanya lipoprotein yang mengandung kolesterol jahat. Jadi jangan semua kolesterol jelek, nah ya kasihan ya. Yang namanya mbak kolesterol yang masih cantik, misalnya HDL, itu kan masih cantik diperlukan, ya enggak? Jadi tolong pemahamannya jangan kebiahuya. Tidak boleh kolesterol, tidak boleh protein, tidak boleh ini. Yang boleh apa? Yang boleh kan semuanya boleh, tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan untuk dimakan. Betul? Yang tidak boleh asal tidak berlebihan. Begitu Bu Mumun. Iya Pak. Ya, senyum selalu Bu Mumun, tak doain dari sini. Ya Pak, alhamdulillah Pak saya selalu senyum. Padahal saya kemarin tangan saya belah kiri itu sakit. Saya ibu yang diingat-ingat sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Lah, Anda bersyukur kapan? Ibu bisa bicara, bersyukur enggak? Ya, alhamdulillah saya bersyukur. Makanya saya selalu happy terus Pak. Saya terus kerja terus. Nah, itu top.
Tapi sembuh dengan sendirinya Pak. Saya tetap Gini loh, kita punya telinga ada 2. Jangan suaranya telinga kiri terus yang diisi, yang kanan nggak pernah. Ya seimbang, yang kiri, yang kanan, yang jelek, yang baik, yang jelek, yang baik. Ya enggak? Masa semuanya jelek semua? ya, Buatan Tuhan kok jelek? nggak ada yang jelek ya Pak ya, bagus. Enggak ada yang jelek. Ya gitu, senyum dong. Senyum, Jangan, saya senyum. jangan Saya- MCT, namanya mencucu itu. Iya, punya Bu Kiki HP-nya nggak bisa pakai ngeliat. Iya, ya nggak apa-apa. Ya Pak, alhamdulillah pasien saya yang buntung juga Pak. Selalu saya semangatin Nah, ya. itu semangat. Kata Itu. saya selalu Pak, semangat ya. Iya dia percaya gitu ya, tambah yakin. Jadi saya Nah, itu. diobatin jiwanya dulu ya Pak, hatinya dulu. Ada 5B, Bu. Nomor pertama, belief. Yakin. Kalau kita yakin, maka perintah sama otak, brain. Brainnya kerja, maju. Tubuhnya jadi maju, body. Kemudian kalau bodinya maju, perilakunya juga positif. Sehingga dengan demikian ibu bisa menjadi apa yang ibu inginkan kalau ibu yakin. Yakin pasti berhasil, tidak yakin mungkin berhasil. Jadi jangan menari poco-poco terus, Bu. Ya, Narinya kun payakun, ya gitu, Bu. ya Pak, makasih banyak Pak. Ya, kembali banyak. Ya, pokoknya mah benar-benar tiap saya ngikutin seminar dari Bapak, hati saya itu lebih ke yakin. Terus masalah itu pasti selalu ada gitu, tapi saya insya Allah bisa menghadapi. Ini loh, Bu, coba Bu, saya bilang, orang kalau diberi sakit, biar kita ingat sama Tuhan. Coba kalau nggak pernah sakit, nggak pernah ngomong Tuhan, aduh Tuhan nggak ada, seneng roh melulu adanya, ya nah. Tapi begitu dikasih sakit, ya Allah kok begini sakit, ya, betul? Jadi sakit itu positif, Bu, supaya ibu ingat sama yang menciptakan ibu. Iya benar Pak, karena semua itu selalu banyak dosa Pak ya, mungkin ini. Nggak usah kayak gitu, jangan dosa-dosakan. Tidak ada kaitannya sama dosa. Sakit itu malah mau dikasih hikmah. Iya. Allah makin cinta pada orang yang dikasih problem. Makin menderita, ombaknya makin besar, karangnya jadi besar. Makin banyak problem, makin kuat kita, pengalamannya kita, ilmunya kita, begitu. Ya. Kalau nggak ada problem, nggak ada ilmu, Bu. Sip, ya Pak. Ya, Bu. Ya Pak, semangat Pak, alhamdulillah. Husnuzon, positive thinking, itu aja. Ya, makasih banyak Pak ya. Ya, Ya Allah, saya terus berusaha. Amin. Bantu doanya juga ya buat semuanya teman-teman. Oh, selalu kita harus saling berdoa, ya. Sesama kita harus saling mendoa. Itu pahalanya besar, jangan pahanya saja yang gede pahanya, tapi yang besar pahala, bukan pahanya diri. Kalau saya sama pahanya gede, pahalanya gede. Ya udah Pak, cukup. Yang lain untuk mau nanya. Ya, silakan. Silakan teman-teman kalau mau bertanya, masih ada waktu. Tadi disebut ada perlemakan leper atau hepar. Ada perlemakan seperti itu. Nah, cara untuk menguranginya bagaimana ya, dokter? Jadi kan perlemakan tadi karena terlalu banyaknya lemak-lemak aja ya, Bu. Jadi akibatnya terutama lemak perut. Jadi kalau kita terlalu banyak makan, maka gula yang harusnya disimpan jadi glikogen malah jadi lemak. Nah, sehingga lemaknya ngumpulnya di perut. PLT, lama-lama perutnya gendut. Kalau gendutnya kayak apel itu berarti wah itu pankreasnya sudah kacau itu, Bu. Jadi jagalah perut, jagalah hati gitu loh. Makan secukupnya, jangan terlalu banyak.
berpuasa terus, puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu paling sehat. Karena dengan puasa maka sel-selnya mengalami gladi resik. Semua sel yang rusak diselesaikan, dibersihkan. Itu puasa. Puasa adalah obat yang terbaik. Ya. Murah meriah. Cuma ya lapar. Kan begitu. Lapar itu tidak stres. Siapa yang lapar pasti ingin makan. Kalau nggak ada lapar, nggak mau makan. Jadi stres juga positif. Saya ingin jadi begini, jadi begitu juga positif. Kalau ada tantangan, Anda ingin menjadi begini. Saya ingin menjadi orang yang kaya, saya menjadi orang yang begini-begini. Itu adalah tantangan. Itu juga positif. Kalau hatinya nggak punya keinginan, bagaimana mau maju? Akhirnya kerjanya maju mundur itu namanya poco-poco. Begitu Pak Ladit. Manusia itu senangnya mempersulit diri, betul? Bayangkan kambing melahirkan tidak pakai sesar, betul enggak? Iya. Nah, dia malah kembang itu aja enak. Keluar malah kita malah bingung sendiri. Pakai disesar, pakai diapain, waduh. Ya enggak. Ya karena cemas itu yang membuat jadi otot polosnya mengkeret gitu loh. Sehingga bayi mau keluar nggak keluar-keluar. Gimana sih? Ya enggak. Karena takut. Ada berapa O? Ibu-ibu ada berapa O? Otot di tubuh ada berapa? 3. 3, apa aja? Otot bolos, Ya. otot lurik, sama otot mimi. Nah, itu salah lagi itu. Kalau sudah pakai polos, nggak usah pakai lurik, pakai batik aja. Oh iya. Otot tulang, skelet, otot polos, dan otot mimik. Otot skelet itu kerjanya makin kuat dikerjain, makin gede ototnya ya aderai dulu. Tapi kalau otot polos nggak bisa dikerasin, suruh ngeden-ngeden nggak boleh, sobek nanti. Ya, jadi otot polos itu kerjanya melalui nafas yang teratur. Kalau nafasnya teratur, nanti kerjanya usus akan baik. Gitu loh. Jadi bom Hiroshima bisa turun. Maka turunnya namanya Taiwan. Tainya utuh satu. Tidak tiger yang tugel-tugel. Ya enggak? Yang otot yang ketiga adalah otot mimik. Jadi kalau waktu kerja itu pakai senyum, jangan pakai merengut. Nah, jadi yang namanya olahraga dengan senang hati, jangan dipaksa. Jangan terpaksa. Semua yang dipaksa itu tidak baik. Oke? Siap. Silakan Pak Radit. Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk fungsi lever? Wai biasanya bertanya. Kurian. Bu Insiani bertanya. Bu Iin, buka mute-nya. Ayo dong, tanya dong. Tidak usah khawatir. Silahkan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan loh. Saya Jalan-jalan. tanyakan ini aja Pak. Sama kita, saya tanya gini aja Pak. Kita makan berlebihan jadinya kan sakit. Ya. Ya betul. Terus? Nah, terus untuk mengurangi itu kan kita harus mengurangi dari segalanya. Umpama kita pengen auti habis makan ini, hanya kan auti. Kita kalau makan harusnya pakai apa itu ampasnya sekalian biar cepet, kata saya gitu Pak. Betul enggak? Sepak. Kemarin saya kolesterol tinggi Pak, nggak bisa jalan. Terus habis itu saya makan minum auti banyak, ya teruslah minum auti. Ampasnya sekalian saya makan, alhamdulillah. Saya jelasin ya Bu ya. Auti itu bukan obat. Mekanisme kerjanya tidak seperti obat. Anti batuk dikasih, batuknya hilang, nggak bisa. Pelan-pelan kata kotak. Jadi prosesnya itu pelan-pelan. Karena apa?
Auti itu kerjanya mengikuti iramanya tubuh. Setiap organ ada waktunya, jantung jam berapa dia kerja. Jadi dia kerjanya pelan-pelan, tapi pasti. Oleh karena itu kadang-kala ada healing krisis. Makan Auti kok malah pusingnya tambah. Itu namanya racunnya berlebih-lebihan sehingga pusing. Lah minumlah air yang banyak, maka healing krisisnya bisa hilang. Ya. Ya. Beda sama obat. Kalau obat yang di apotek lain lagi, Bu. Ini kan otik kan dari tumbuhan teh. Ya. Jadi teh itu mekanismenya pelan-pelan tapi pasti. Daripada kemerungsung. Lepet tali oman ora cepet ora keduman. Nah, kalau Auti alon-alon asal kelakon itu loh bahasanya. Pak, alhamdulillah saya sejak mengenal Auti saya nggak pernah minum obat. Iya. Itu ya. Kalau mau beli obat, beli orang yang habis di rumah sakit dulu, Bu. Orang kalau sudah mondok di rumah sakit itu bawaannya kantong plastik isinya obat yang belum dimakan. Itu nanti itu mau dibuang kemana juga bingung, dijual juga bingung, mau dimakan juga takut. Bakar aja, Pak. Nah ya itu. Maka lebih baik daripada bakar, beli roti bakar aja, Bu. Oh, iya. Iya Pak, makasih, saya bener nggak pernah Iya. obat. Burian, ayo wong foto tok sini. Wong ikut Zoom kok mung foto piye. Nah. Zoom kan silaturahmi ini melalui ini ya enggak? Ayo tanya. Nyimak, Pak. Menyimak Nyimak teman. ya kasih masukan dong. Iya, Burian curang. Iya, kan kita boleh 3T dong. Kalau kita berkomunikasi itu tawasau, saling mengingatkan, ta'awanu, saling mengajak, ta'arofu, saling memberdayakan, kan begitu 3T. Dengan gimana? Jangan sabar, dengan yang hak, dan juga dengan kasih sayang. Nah, ini. Nah, Ibu memasuk. Ya. Itu kali Pak Soleh. Pak Soleh mau nanya kayaknya tadi. Ayo. Mana Pak Soleh? Ada itu. Orang sudah soleh kok tanya gimana itu? Oh, Pak Soleh. Ayo nanya. Pak Soleh Bali bukan itu? Bandung ya. Bukan Soleh ya? Jangan ke emak ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh. Belum terancang nih pertanyaannya nih. Oh ya, Pak Soleh aja dulu. Kasihkan Pak Mai, lanjut aja Mai. Enggak, Pak Soleh mau mendengarkan. Kaosnya kuning kok Pak Soleh kok. Ya kaosnya kaos Audi tuh. Pak Soleh Dia dulu lagi satu, ini. Tidak pernah makan kapsul Audi tapi pakai kaosnya kaos Audi. Itu namanya bohong. Salah ya Pak. Lo kena deh. Menyuruh Masih orang minum Audi tapi dia pakai kaos Audi aja juga cukup. Iya Pak Soleh. Oke Pak Soleh. Pak Soleh dulu. Iya. Ini Pak, kan tadi dijelaskan bahwa salah satu fungsinya liver itu untuk berhubungan dengan empedu ya Pak ya. Iya. Berarti istilahnya bagus atau enggaknya empedu itu bisa dipengaruhi tergantung dengan livernya gitu ya Pak ya. Karena empedu itu fungsinya untuk membantu pencernaan usus. Iya, karena menghasilkan bilirubin. Di kencing namanya warna kuningnya kencing, namanya urobilinogen. Iya. Jadi warna kencingnya kuning. Bisa kenapa sih dokter ya? Kalau pada bayi namanya bayinya kuning itu karena livernya masih terlalu muda, belum kuat. Ya kadang-kadang kan kita punya lahir bayi kok kuning, nah kan itu. Silakan Pak Soleh. Panjang pertanyaannya. Pak Ade gimana?
Ini Anda berada di mana nih? Di warung mana nih? Bapak, Ya, silakan. pertanyaannya Pak. Silakan Pak Soleh. Pak Adi, silakan. Pak, sekarang apa dulu Pak? Kadang-kala disuruh tanya malah bingung mau tanya apa ya Bu ya. Takut salah. Orang hidup kok takut salah. Bismillah saja. Ya enggak? Saya juga manusia biasa Bu. Kalau sakit juga keroan saya Bu, sama aja. Kalau makan juga nasi, sama aja. Boleh nih Pak. Pak boleh nih Pak, ada Pak. Hah? Halo? Ya, Ini Pak, tapi ini agak sedikit menyimpang dari tema ya Pak ya. ya senangannya kamu menyimpang kok dulu. Ayo, silakan. Pak, ini kan penyakit-penyakit sekarang yang lagi musim ya, kelihatannya masih banyak orang benjolan-benjolan kayak gitu. Ya, Kalau ditangani dengan OT ini agar lebih mudah, itu kira-kira apa yang harus dihindari gitu ya Pak? Oke, sekarang begini Pak Ade. Yang menimbulkan penyakit itu kedokteran barat. Senangnya menamai penyakitnya macam-macam A, B, C, D, E, F, G, H, macam-macam deh. Karena apa? Kalau penyakitnya A, obatnya A, gitu. Jadi pabrik obatnya juga senang. Tapi yang menyebabkan penyakit itu bukan nama penyakit, tetapi misalnya oksidatif stres. Itu bisa diobati dengan AOT. AOT mengobati oksidatif stres. Nama penyakitnya ada 50 macam penyakit. Paham? Ya. Ya, jadi jangan mengobati nama, mengobati penyebab. Begitu? Kalau menurut kata dokter penyakitnya macam-macam, ada autoimun, ada macam-macam. Padahal semua sumber penyakit itu ada di PRT. Tahu PRT namanya? Perut. Di perut itu banyak sekali kuman-kuman. Ada bakteri, ada virus, ada parasit. Nah itu kalau pakai obat-obat tertentu malah itu pada mati kumannya, ekosistem dalam tubuh. Nah itu malah tubuh mudah sakit-sakitan. Bisa terjadi autisme, autoimun, macam-macam itu penyakitnya. Paham? Hanya masalahnya tidak minum yogurt, misalnya gitu. Atau Yakult, atau makanan-makanan yang berserat, ya. Itu adalah makanan-makanan penting untuk supaya kuman-kuman di dalam usus tetap hidup, bisa membantu pencernaan kita. Itu paham Pak Ade? Paham, ya maksudnya selain kita bantu dengan AOT agar lebih itu, jadi kira-kira makanan apa yang harus agak dikurangin selain kita pikiran dulu, jangan makanan, pikiran dulu. Pikiran ya. Pikiran dulu, ya, itu rajanya. Pikirannya dibuat tenang, jangan terlalu cemas, jangan takut. Ya. Karena dengan pikiran tenang, minumnya obat juga tenang. Kalau takut, tangannya bisa begini juga, takut sih. Ya, jadi maka OT jangan sekali-kali menakut-nakuti, dosa. Ya. Ya, sebarlah welas asih senyum kepada pasien-pasien Anda. Ya. Mereka butuh Anda. Ya, mereka butuh kasih sayang Anda. Kalau Anda nggak bisa mengasihi, Anda tidak bisa mengeluarkan energi penyembuhan. Tapi begitu Anda kasih sayang, yang keluar dari mulut Anda, dari tangan Anda adalah energi penyembuhan. Dan itu membantu penyembuhan si pasien. Ini siapa Bu? Ananda apa cucu? Cucunya. Berapa cucunya? 4. Ya, perlihatkan sini. Aku suka cucu.
Halo. Sini. Saya lagi di Surabaya, Pak. Oh, di Biasanya, Surabaya. Pak, Iya. Pak, biasanya itu penyebab-penyebabnya kayak makanan itu kayak lemak-lemak itu juga sangat mempengaruhi, Pak ya? Enggak? Gimana? Carilah makanan-makanan asli dari Jawa Barat misalnya. Jangan makanan-makanan yang ada di restoran itu. Wah, itu sudah dipoles dengan berbagai macam zat pewarna, zat penyedap dan sebagainya. Memang di lidah bergoyang, tapi di perut bergayung itu. Ya, sudah kantongnya juga kempes, perutnya rusak, ya enggak? Jauhi itu stimulan, jauhi itu MSG itu. Jauhi kopi yang terlalu pekat, jauhi stres, jauhi gula. Ya, gulanya pakai stevia aja. Apa betul, Pak, katanya kalau kopi murni itu ada manfaatnya yang positif, Pak? Enggak? Gimana toh? Kopi itu mengandung zat kafein, itu kalau terlalu tinggi akan merusak fungsi otak karena otaknya disuruh bangun terus. Malah sekarang ada kopi-kopi sayang, kopi yang meningkatkan yang bawah, yang otak yang bawah disuruh berdiri juga, kan gitu. Ya. Ya, jual kopi-kopi kayak gitu. Wah, yang lagi tidur suruh bangun, yang bangun suruh tidur, gimana itu? Ya. Ya, kopinya kopi Audi aja sudah, itu kan mengandung kafein juga. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Maka lagunya yang sedang-sedang saja, jangan yang berlebih-lebihan. Siap. Paham banget. Oke. Terima kasih. Oke. Pak, saya mau nanya. Tanya lagi. Ya ini, kalau sayur-sayuran kan kita masak nih sore, masih ada sisa sayurannya, itu boleh dimakan nggak paginya, Pak? Halalan toyibah, toyib enggak? Menurut Anda baik enggak? Wong barang sudah nggak berguna, harus makan lagi. Untuk perut Anda harusnya yang terbaik dong. Ya kan, dimasak sendiri. Ya kita masak. Tapi karena ngirit toh, biar ngirit. Ya. Hati-hati, jangan suka kayak gitu tuh namanya nggak baik. Karena memasukkan makanan namanya memasukkan racun. Jadi berilah makanan yang halal, warnanya tidak berubah, yang di lidah bisa bergoyang, ya. Tapi goyangannya jangan goyangan dangdut, nanti kacau nih. Malah makan terus 3 piring, sikat terus. Terus kesimpulannya Pak, kalau sayur itu kan kita nyusop, masih ada sisa kita angetin, tapi belum basi, kita makan lagi itu boleh kan dimakan? Ya bismillah nggak apa-apa. Kalau untuk pengiritan silakan, tapi kalau membuat oleh karena itu jangan berlebih-lebihan. Secukupnya ditakar. Jangan sampai ada sisa, itu nanti membahayakan. Mubazir itu jelek, betul? Betul. Ya udah, makasih Pak. Ini daripada sisanya dibuang, memang saya masukkan ke dalam sampah perut, wah jangan. Perut dijadikan sampah. Ya, saya sayangi perut Anda. Kalau saya tambah jelek ya. Pagi-pagi diangetin. Dimasukkan kulkas juga tidak semua makanan bisa baik ya Bu, hati-hati. Iya. Saya nanya dulu kan kalau udah tahu. Jadilah orang timur lah, jadi makanannya nggak berlebih, secukupnya. Anaknya berapa dihitung, sekian takarannya, sudah makan habis selesai. Bersihkan, cuci piring selesai. Itu jangan ada berlebih, untuk besok saja, biar diangetin. Masukkan dalam itu, termos, diangetin. Ya, udah makasih banyak Pak. Berarti kesimpulannya kita makan secukupnya aja, sekali makan itu aja cukup ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Iya gitu. Kok lambungnya nggak minta yang banyak-banyak, kok yang minta banyak kan mata. Ada sate, minta sate. Padahal lambungnya nggak bilang sate. Dia nggak tahu itu sate atau tidak.
Ya enggak? Yang jatuh mata itu sama ini hidung sama baunya. Wah, baunya mau ya toh. Atau tempatnya ini McDonald, McD, wah sih. Banyak teman-teman makan yang ikut makan, jangan makan itu memasukkan racun. Jadi makanlah yang halal, berhenti makan sebelum kenyang, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, sedang-sedang saja. Halo, itu siapa namanya? Adnan. Apa namanya? Apa namanya? Ditanya aja. Ditanya aja. Adnan. Nanti mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Allah. Ya. Mau? Nah, apa? Jadi apa? Mau polisi. Oh, jadi polisi. Ah, aku takut nanti ditembak saya. Oh, dari tembak lah. Jadi dokter. Orang-orang sekarang senangnya jadi ABRI. Oke. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada sedikit waktu lagi sebelum kita akan tutup, teman-teman. Ada permintaan untuk topik berikutnya yang mau dibahas. Tadi sudah dibahas permintaan mengenai liver. Nah, ada permintaan lagi nggak? Berikutnya mau bahas topik apa? Ada masukan enggak? Saya ngomongnya jelas apa kurang jelas? Apa saya kecepatan atau kelambatan? Itu silaturahmi itu saling memberi masukan. Saya kan manusia juga, punya kekurangan. Nah, yang kurang itu tolong dibilangin, Pak Sapik, jangan cepet-cepet. Kalau perlu terburu-buru aja. Oke. Silakan. Oh ya, sebagai pengingat teman-teman, Sabtu depan Dr. Syafiq ada acara, jadi untuk Sabtu depan seminar Zoom-nya kita tiadakan dulu, baru minggu berikutnya kita akan adakan lagi ya. Istirahat ya Bu ya. Terima kasih Pak infonya. Ya. Oke. Berapa minggu, Pak? 1 minggu aja, Sabtu depan aja, Sabtu berikutnya udah ada lagi. Mau healing-healing. Bukan mau silaturahmi kok hilang-hiling. Silaturahmi ke Jakarta, Pak. Kan menikmati hidup. Pak Sapi ke Serang aja, ke Serang. Kali-kali, Pak. Saya nggak punya senjata kok Serang. Jangan ke Saya nggak Serang punya nanti senjata. Serang itu mah. Ke Serang. Kalau ke Serang mah disuruh mijit nanti. Mau umrah Pak Sapik. Ya di Serang ada apa? Nanti saya datang kalau ada perlu. Tuh, Teh, dikasih apa, Teh? Ke Serang ketemu. Apa? Nih, katanya ditungguin Bu Kiki. Serang, nanti disiapin sesuatu. Gitu. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih waktu kita sudah terbatas, jadi saya akan sudahi. Terima kasih Dr. Syafiq untuk acara kita pada hari ini, sudah jelas mengenai fungsi lever ya. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat ini. Pasti ya teman-teman ya, bermanfaat ya. Iya, betul. Oke. Kalau ada usulan mengenai topiknya, boleh kirim WA ke kita ya, ke Burian, nanti diteruskan ke saya juga boleh. Topik apa yang mau dibahas untuk Sabtu berikutnya, maksudnya Sabtu minggu 2 minggu lagi ya, karena Sabtu depan kita tidak ada acara, terus Syafiq ada silaturahmi ya. Jadi saya tutup sampai di sini. Terima kasih kehadirannya. Kita hitung 5 mundur sambil kita yel-yel untuk tetap semangat ya. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oti. Gracias. Sekali lagi Oti. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.